dan sampai kemuliaan itu menjadi kehinaan. Bagaimana cara Allah menjadikan kemuliaan itu tetap ada pada kita? Maka ada undang-undang yang harus kita patuhi. Ada perbuatan yang tidak dibenarkan untuk kita lakukan, sebab bila mana itu kita lakukan, maka yang tadinya kita mulia akan menjadi hina. Maka haram perbuatannya haram. Haram itu hormat artinya kemuliaan, kehormatan. Bukan Allah memberikan batasan dengan mengangkat kita, ini tidak boleh kau lakukan, ini tidak boleh kau kerjakan. Bukan untuk menekan kita, tapi untuk menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai dengan sebab karena perbuatan itu kita menjadi hina. Apa di antaranya zina, umpamanya kan Allah haramkan. Ahallallahu nikah wa harrama sifat. Allah haramkan zina. Sebab bila mana perbuatan itu kita lakukan, maka yang tadinya kita mulia akan menjadi hina. Makanya ujar Allah, jangan kau lakukan sebab kau akan dihina nanti, sebab karena di masyarakat dihinakan, di keluarganya dikucilkan, bahkan dicap sebagai orang yang kada baik. Bahkan yang tadinya diperlukan, yang tadinya disegani, yang tadinya disanjung, seketika hancur semua sanjungan. Dan itu kita bisa lihat dan saksikan. Sebab karena terselingkuhannya, apa yang terjadi, yang tadinya diperlukan, yang tadinya disanjung-sanjung, bahkan diidolakan, seketika hancur. Hilang semua kehormatan yang didapatkan. Ia menjadi hina. Maka bukan berarti Allah mengangkat kita gitu. Tapi Allah ingin menjaga kehormatan yang Allah berikan untuk kita. Maka jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menghinakan diri kita sendiri. Mencuri, berzina, minum-minuman keras, semua dilarang, bukan untuk mengangkat, tapi untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kita. Sebab jika itu dilakukan, kemuliaan sirna yang ada adalah kehinaan. Ini makna kalimat maliku pada kamu. Kita coba untuk lanjut. Apa kata Allah? Wa qawluhu jalla wa ala amma 'alimta annaka law qultahu lawajadtani 'indah. Kalau kita terjemahkan, tidakkah kau mengetahui kalau sekiranya engkau datang menjenguknya, lawajadtani 'indah, niscaya engkau akan mendapati aku di sisinya. Ay lawajadta thawabi wa 'azima jazai karamatan li'ibadatika 'abdi. Itu maknanya kata ulama. Andai engkau jenguk saudaramu ketika ia sakit, lawajadtani 'indahu, niscaya engkau akan mendapatiku. Arti mendapatiku di situ kata ulama, lawajadta thawabi wa 'azima jazai, akan kau dapatkan pahala yang besar untukmu dan kemuliaan dariku, kata Allah. Allah akan muliakan dia, Allah akan angkat derajatnya, dan Allah akan hapuskan dosa dan kesalahan. Pahalanya besar Allah akan berikan. Jadi menjenguk saudara kita yang sakit ternyata pahalanya luar biasa. Bahkan satu di antara hakul muslim ala akhil muslim. Sebagaimana kalau kita boleh kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hakul muslim ala akhil muslim sid. Ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim lain. Satu di antara anak, wa idza maridha fa'ud. Kalau saudara sakit, jenguk, maka syekh, dukun,
Syekh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah, itu kita pernah kaji, menjelaskan dan menukilkan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adab dalam ketika kita manusia. Jadi ada adabnya. Adabnya jangan diabaikan. Satu di antara yang terpenting itu adalah mendoakan untuk kesembuhan. Berkata dengan perkataan yang baik untuk yang sakit. Semoga Allah sembuhkan penyakit. Sebab karena apa? Fa'innal malaikatu amiluna 'ala ma taqulun. Rasul menyebutkan dan menjelaskan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, lalu kemudian apa yang kita ucapkan itu diaminakan oleh para malaikat. Nah, ini rahasianya di situ. Makanya jangan sampai ujar ulama mengucap kata baik, tapi ucapkanlah yang baik-baik. Semoga Allah sembuhkan yang sabar, insya Allah Allah ampunkan dosa dan kesalahan. Itu juga ujar malaikat amin, diaminakan oleh malaikat. Amin artinya istajib, ya Allah, kabulkan, perkenankan. Tuhan malaikat nama aminakan. Karena doa kita itu kadang bukan sebab karena kita Allah ijabahkan, ada tentu belum. Kita berdoa walaupun kita imam belum tentu kita mustajab doanya. Bisa jadi di antara makmum yang mengaminakan itu ada yang mungkin lebih mustajab doanya daripada kita. Itu bisa jadi. Makanya disitulah kata ulama hikmah doa bersama. Kita membaca lalu kemudian mengaminkan, sebab gara-gara qaul amin maka doa yang diminta Allah ijabahkan. Itu sebab karena seseorang di antara kita, kan ibaratnya amun ada kurang daripada 40 mesti ada satu yang doanya mustajab. Nah, kita lebih dari 40 kita waktu berjamaah itu doanya mustajab, ada entah imamnya entah makmumnya kan. Maka kadang-kadang kita merasakan ketika mungkin di saat dalam kehidupan kita kadang-kadang merasa, ya Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita itu bukan siapa-siapa. Itu bisa jadi berkat doa yang kita sama-sama aminkan yang ketika imam meminta. Itu semuanya diaminkan bisa jadi sebab karena satu yang mengaminkan yang doa yang mustajab itu sama rakaat. Kebetulan dia ahli jamaah, masya Allah, Allah berikan kepada semua yang berjamaah itu. Itu kadang-kadang terasakan oleh kita. Kita mengaminkan amin amin, padahal kita tidak bisa berdoa cuma hanya sebatas amin amin. Tapi karena imam yang berdoa minta keturunan yang soleh dan soleha, kita aminakan, yang lain mengaminakan, akhirnya Allah berikan dzurriyyah thayyibah, dzurriyyah soleh. Padahal kita bingung kenapa kita bukan orang alim, tapi kenapa keturunan kita alim-alim seberat. Bisa jadi karena sebab doa si imam, atau bisa jadi doa yang diijabahkan sebab karena berjamaah ini kan. Maka sangat menarik kalau ada imam, itu disebutkan dalam hadis, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ada satu hadis yang dinukilkan di dalam kitab itu yang kita pernah temukan. Ada 3 kalau tidak hilaf, ada 3 kalau tidak hilaf yang Allah benci akan perbuatan ini. Jadi walaupun tidak haram pokoknya, tapi paling Allah tidak sukai. Kalau ulama, para kekasih Allah, jangankan nang haram, ada Allah suka itu ada akan dilakukan. Satu di antara 3 yang disebutkan, ya kalau kita merasakan makruh hukum, aja kalau kita kan ke makom kita ini makruh, ada bapak juga yang makruh kan, karena dia berdosa. Karena berdosa, walaupun tidak disukai, walaupun dibenci, tetap karena itu.
Tapi kekasih Allah, jangankan yang haram, nyata akan keharamannya, yang makruh saja dia hindari. Kenapa? Tidak ingin menjadikan kekasihnya tidak senang. Itu kan makamnya saudara. Ibu sayang betul dengan suami atau suami sayang betul dengan istri. Kadang akan hendak suami yang betul-betul mencintai istrinya untuk menjadikan istri tidak senang dengan sebab perbuatan. Kayak itu juga dia sayang banget dengan suaminya. Kadang akan hendak melakukan suatu perbuatan yang suami tidak ridhoi, yang suami tidak sukai. Memasak apa yang ada suka laki kadang hendak memasak itu. Laki kada suka umpamanya makan ayam, bisa jadi kada makan kada bermasak ayam. Untuk lakinya kada mau. Tapi amun sampai itu Nabi sebutkan maka laki kada suka, itu berarti kan membuat laki kecewa. Nah, memperpanjang kasihnya kecewa itu suatu dosa menurut mereka. Maka ada istilah hal yang biasa menurut kita itu apa namanya sayyidatul Allah. Sayyidatul hasanatul hasanatu. Saya lupa. Menurut kita itu biasa, tapi menurut mereka yang menjadi kekasih Allah adalah suatu dosa. Tingkatannya berbeda. Apa yang dibenci di antaranya saat ketika imam berdoa lalu diaminkan oleh jamaahnya, sementara doanya itu pribadinya Allah membenci imam. Itu khianat bahasa dalam kitab itu. Khalal imam berkhianat. Apa bentuk pengkhianatannya? Doanya diaminkan oleh makmumnya, tapi yang diminta untuk pribadinya dengan sengaja tadi. Dengan sengaja. Contoh, ini kan berkaitan dengan bahasa Arab memang. Ujar imam Allahumma firli wali walidayya wal haqqumah ma'ruf bin hadis ma'ruf bin ayat. Minta untuk agar supaya dosanya diampunkan, maka makmum amin tidak makmum. Istajib ya Allah, istajib ya Allah, aku akan perkenankan. Tapi doanya untuk pribadinya. Itu imam khianat. Kalau ngurus aja tak mungkin dia. Mestinya dirubah domirnya. Bukan Allahumma firli, tapi Allahumma firlana. Mestinya domirnya dirubah, bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Maka perlu juga dengan kita memahami apa yang kita baca. Jangan hanya berdoa untuk dirinya, diaminkan oleh banyak orang, tapi doanya bukan untuk semua. Tapi ingat, ini imam yang paham. Tapi imam ada yang kadang-kadang kada paham. Kada paham, akhirnya semuanya domirnya kada suatu rubah tetap. Mutakalim saja, bukan mutakalimi. Aku baginya kada sengaja, namun kada sengaja Rufi'al khalaq dan umat yang ditalakan kata Rasul, diangkat pena itu atas umatku dari 3 hal. Anil khata' wa nisyan wa mastuqri alaih, yang dia tidak tahu. Berarti kamu kada sengaja, kamu kada di atas usulnya sengaja, memang ada paham, ada masalah. Yang masalah yang paham bersengaja, dia berdoa kepada Allah untuk dirinya, sementara banyak orang yang mengaminkan. Khianat imam. Nah, lalu bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran ada tuh? Perlu tak dirubah? Muncul pertanyaan nanti. Dan gimana kalau dalam Al-Quran doa yang kita ambil itu ternyata ayat Al-Quran? Apa kita perlu merubahnya? Amal kita berdoa sebenarnya ialah seperti Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, apa kita berubah Rabbana ja'alna? Kan begitu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat wa min dzurriyyati, dan keturunan. Apa kita berubah Rabbana ja'alna, ya Allah jadikan kami orang yang mendirikan salat wa dzurriyyatana, dan keturunan kami. Apa perlu dirubah? Sementara itu ayat Al-Quran. Saya temukan dalam kitab Yas'alunaka fid-dini wal hayat ada 2 jawabannya. Satu kata ulama, itu ada ayat yang seperti ini, Rabbi habli minas sholihin. Kan begitu?
Apa perlu Rabbana hab lana minas sholihin? Ada dua jawabannya. Satu, kalau yang membaca doa itu tadi niatnya adalah ayat-ayat Al-Quran, haram dia berubah. Ada boleh. Maka makmum harus paham. Itu memang kenapa kata Imam itu ayat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi, itu doa Nabi Zakaria. Minta keturunan yang soleh. Rabbi habli, ya Allah karuniakan kepadaku. Rabbi habli minas sholihin, anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Kalau kita baca Rabbi habli minas sholihin, kita kada rubah makmum amin. Tapi ini ayat Al-Quran. Kalau itu tujuannya adalah ayat Al-Quran, haram untuk dirubah. Sebab Al-Quran kada boleh dirubah. Al-Quran kalamullah al-munazzal yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak boleh untuk dirubah sekalipun maknanya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, dirubah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, tidak boleh, karena ada ijaz di sini. Setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran punya makna yang sangat dalam. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Kenapa kita rubah innama yakhshallahu min ibadihi ulama? Walaupun yakhsha dan yakhaf sama-sama artinya takut, tetapi kalimat yakhsha dengan yakhaf itu dalam penggunaan yang berbeda. Nah, makanya kalau kita kaji tafsirnya berkaitan dengan ayat-ayat dan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, punya makna yang sangat dalam dan ada hikmah di balik itu. Maka tidak boleh kita lupa. Dan yang kedua, kata ulama, kalau niat yang membaca itu tadi bukan Al-Quran, hanya uslubnya saja yang dipakai. Uslub, karena Al-Quran itu indah, kalimatnya tidak tertandingkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa ad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Allah tantang, namun kawat menandingi kayak Al-Quran, karena memang Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat, memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasulnya itu memang melihat kondisi umatnya. Nabi Musa, Allah berikan mukjizat dengan tongkat yang bisa berubah menjadi seekor ular, karena memang di masa itu para Mesir, di zaman Mesir kuno itu ahli di bidang ilmu sihir, untuk menandingi ahli di bidang ilmu sihir. Maka Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, tongkatnya bisa membelah, bisa menjadi seekor ular, tangannya bisa mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Itu Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa sebab masyarakat di kala itu ahli di bidang ilmu sihir, untuk menandingi, sehingga ilmu sihir tahu kalau itu bukan sihir. Makanya dalam Al-Quran ketika dikisahkan saat Fir'aun mengumpulkan semua tukang-tukang sihirnya dan masyarakatnya untuk menyaksikan perhelatan atau pertandingan antara Musa dengan tukang sihir. Kejar Musa jalan Fir'aun, ayo siapa yang berdahulu menunjukkan keunggulan? Ya Nabi Musa, silakan. Apa keunggulan yang kau akan tunjukkan kepadaku? Maka seketika tukang sihirnya melempar hibal. Hibal itu jamak daripada hablun. Hablun artinya tali. Tali tadi dilempari, lalu berubah, dia terkhayal berubah menjadi seekor ular dalam pandangan manusia. Itu ilmu sihir. Dan ulama menyebutkan dan menjelaskan hukum belajar ilmu sihir. Kalau untuk menyihir orang haram bila sungguh. Wa tabu batatu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Jadi sihir itu dari ilmu setan. Maka kalau ada orang bisa berjalan di atas baju
terbang di atas awan, umpamanya terbang di udara, kada sembahyang, kada takwa, itu setan. Ilmu setan bukan karomah dalamnya. Lain dengan karomah itu Allah berikan khariful adat, sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Apa bentuknya? Berjalan di atas banyu, ini kan di luar dari kebiasaan. Orang yang bersedala ini kadang berjalan di atas banyu, tapi dia alim, tapi dia soleh. Ini kekasih, ini disebut karomah. Membaca kita karamatnya atau karamat karomah, sesuatu yang di luar dari kadar kebiasaan yang Allah berikan kepada para kekasihnya. Tapi kalau ada yang di luar dari kebiasaan, maka artinya kadar taat kepada Allah. Fa'lam annahu sahih, ketahui itu sihir, kata Allah. Maka jangan semuanya karamat terus. Katanya bak karamat, apa gawiannya maka karena menunjukkan kekasih Allah. Apa bentuk diri dan kekasih Allah itu kan jelas dalam hadis qudsi. Allahumma shalli ala Muhammad. Awal hadis. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Untuk menjadi kekasih Allah cukup dari dua hal kata ulama. Satu, kewajiban yang Allah wajibkan laksanakan, dan itu yang paling lebih utama. Tiada dengan hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atas mereka. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan selama itu pula hamba terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara nawafil. Nawafil artinya jamak daripada nafilah. Nafilah aizaidah, tambahan dari yang wajib, yang sunnah. Hatta uhibba, sampai aku cinta kepada. Kalau sudah cinta Allah kepada kita, berarti kita kekasihnya Allah. Apa insa'alani la'u'tiyana lawala ini ista'adani la'u'indah, itu jadi Allah. Maka kalau kita kadang melakukan dua hal ini, ada satu hal yang di luar kebiasaan kita lakukan pada dirinya, itu bukan karomah, namanya itu sihir. Apa yang terjadi setelah Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Musa melihat yang sedemikian? Dia merasa takut. Lalu muncul firman Allah, hai Musa alqi, kan begitu tuh, jangan kau takut, sungguh kau lebih unggul dari mereka. Dan tidak apa ayat tadi, begitulah kira-kira kisahnya. Unggul dari mereka, alqi asra, lemparkan tongkatnya, seketika berubah menjadi ular. Ini dengan izin Allah, bukan sebab tongkatnya yang hebat, tapi sebab karena izin Allah tongkatnya bisa menjadi ular. Tidak ada yang tongkat Nabi Musa maharat, Allah hendak mencari tongkat Nabi Musa, ayah, barangkali keliru kita. Bukan masalah karatnya bisa membalas laut merah, tidak. Itu izin Allah semua. Tongkat itu kan hanya perantara. Yang bisa membalas laut itu Allah. Tongkat itu hanya perantara saja. Maka lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam di dalam Al-Quran. Allah yang memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam, tapi dengan sabarnya. Kan kalau seandainya Allah ingin sembuhkan penyakitnya, supaya pun selesai. Kan begitu tuh. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah, ada yang sulit bagi Allah. Tapi kenapa Allah perintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam? Coba lihat dalam ayatnya. Urqud bi rijlik. Kan begitu kata Allah. Hai Ayub, urqud bi rijlik. Kalau kita kira begitu, ayatnya nanti salah pula kita. Saya tidak apa. Tapi kualitasnya kalau kita kira begitu. Urqud bi rijlik. Kita lihat. Surah Sa'ad, surah Shad. Urqud bi rijlik, hada munazzalun baridun wa syarab. Urqud bi rijlik, hai Ayub, dan Allah hentakkan kakimu. Itu wasilah. Itu ada usaha. Yang memberikan kesembuhan Allah, tapi tidak serta-merta kata Allah sembuh wahai Nabi Ayub, ada. Tapi kan dalam kata Allah, urqud bi rijlik, hentakkan kakimu,
wa hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ini ada air yang muncrat nanti, mandi kau dengannya, siramkanlah air itu ke seluruh tubuhnya, ke seluruh tubuhmu. Ini kata ulama pengobatan luar. Wa syarab, dan minum. Ini pengobatan dalam. Ada istilah obat luar, ada istilah obat dalam. Hati-hati dalam ilmu kedokteran. Tidak ada boleh dimakan, ini obat luar. Salam, namanya. Kalau salam cukup dioleskan. Ini obat dalam, ini boleh dimakan, ini minum. Begitu juga Allah katakan urmut mirik ketika dihantarkan muncrat air. Mughtasalun, nanti akan siramkan ke seluruh tubuh yang ada penyakitnya. Wa baik wa syarab, dan minum. Seketika Allah sembuhkan. Tapi melalui perantaranya. Nah itu dia. Makanya kada salah kita minum obat. Cuma bukan obat itu namanya bukan. Dan saya yakin dan kita yakini. Cuma kadang-kadang ucapan saja makan. Aku jangan minum itu ampe. Seakan-akan obat nama mempihakan. Aku jangan datang ke dokter itu makas ampe. Kemana-mana berobat kada dapat ampenya. Sekali berobat ke dokter itu ampe. Obatnya cocoknya. Itu bahasa kita itu. Awas kalimat ini memang mengandung sirik juga. Nah oleh karenanya kata ulama, tapi saya yakin niat kita kada kayak itu. Keyakinan kita bukan obat ini namanya bukan, tapi Allah namanya bukan dengan perantara obat. Cuman hanya ucapan saja. Amun minum obat ini ampe. Maka oleh karenanya kata ulama, kayak apa biar supaya kita kada masuk ke dalam ranah kesyirikan itu, awali dengan bismillah. Jangan kada ingat. Minum obat bismillahirrahmanirrahim. Kan bismillah itu bi'amillah, dengan sebab ada pertolongan Allah. Berarti obat ini hanya perantara. Yang menolong kita Allah, yang memberikan kesembuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu awalnya dengan bismillah apa aja. Biar kita menghadirkan dalam diri kita bahwa semua ini sebab karena Allah. Dan ditambah dengan hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibadati la yubda bi bismillah bahwa Allah setiap yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah bahwa Allah di situ kata ulama qalilul barakah, idealul barakah, hilang keberkahan, kebaikannya. Makanya diawali dengan bismillah. Tapi yang baik-baik, namun ada baik dengan bismillah. Umpamanya anak mencuri, mengambil barang orang, nanya nih orang ada HP di dalam bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tak berbeda dengan anak berzina, bismillahirrahmanirrahim. Haram pokoknya. Kenapa? Bismillah itu biar kamu bilang sebab dengan pertolongan Allah. Itu Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kita ambil ibrah di situ. Jadi bukan berarti Allah kadang-kadang apakah dia bisa menyembuhkan langsung bisa, tapi Allah ingin jelaskan mesti ada sebabnya, mesti ada ikhtiar, mesti ada usaha. Maka sekalipun Allah namanya bukan penyakit Nabiullah Ayub, tapi tetap Allah perintahkan ada asbabnya. Urqud birik hada mughtasalun baridun wa syarab. Baik, kita kembali kepada hadis. Jadi kata ulama, qauluhu jalla wa ala law ta'alita annahu qad. Lalu kemudian dia minta untuk dimakan. Kenapa? Kata dalam hadis, ya ada. Kenapa ketika ada orang meminta makanan kepadamu, kau tidak kasih makan? Kemudian kenapa ketika ada orang meminta minuman kepadamu, kau tidak kasih minum? Apa maksudnya? Dan kenapa di dalam ini hadis Allah sebutkan makanan, Allah sebutkan minuman, tidak dengan yang lain? Insyaallah itu lagi silai waktu dan tidak supaya Iya karena bukan yang terstahil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma
أبصرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.